Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya yang bernama Noel akan membahas tentang operating system, managing, coordinating, and monitoring resource. Instruction. Sistem operasi atau OS menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer yang bertugas mengelola semua sumber daya seperti prosesor, memori, penyimpanan, input atau output agar aplikasi dapat berjalan, serta menyediakan antar muka agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer tanpa perlu tahu detail teknisnya. Tanpa sistem operasi atau OS, komputer tidak akan berfungsi karena OS mengatur pencapaian tugas, alokasi sumber daya, dan komunikasi antar komponen. Contohnya umumnya yaitu Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, Windows. Windows adalah sistem operasi paling populer untuk komputer pribadi dan bisnis. Dikenal dengan antarmuka grafisnya yang mudah digunakan dan dukungan untuk berbagai aplikasi. macOS, yaitu sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple seperti MacBook dan iMac, terkenal dengan antarmuka yang bersih dan integrasi antar perangkat Apple yang kuat. Ada Linux, yaitu sistem operasi open source yang fleksibel dan aman, banyak digunakan untuk server, developer, dan profesional IT. Ada Android, yaitu sistem operasi berbasis Linux yang dominan digunakan pada smartphone dan tablet. Ada iOS, iOS sistem operasi mobile dari Apple yang digunakan untuk iPhone, iPad, dan perangkat seluler iPhone lainnya. Dikenal dengan keamanan yang integrasinya yang baik. Nah, ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi, fungsi dari sistem operasi atau OS adalah untuk bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, mengelola sebuah sumber daya komputer atau CPU, memori, penyimpanan, input, dan output, menjalankan aplikasi, dan menyediakan keamanan serta antarmuka pengguna, sehingga komputer dapat beroperasi secara efisien dan efektif, mengelola multitasking, dan melindungi data dari akses ilegal. Ada fungsi sistem operasi, yaitu fungsi. Fungsi ini meliputi ada memulai komputer dan perangkat seluler, mematikan komputer dan perangkat seluler, ada menyediakan antarmuka pengguna, mengelola program, mengelola memori, mengkoordinasi tugas, dan mengkonfigurasikan perangkat. Ada operating system function, yaitu memantau performa, memperbarui perangkat lunak sistem, operasi menyediakan alat manajemen file, disk, dan sistem, mengontrol jaringan, dan mengelola keamanan. Nah, jenis sistem operasi. Berikutnya adalah jenis sistem operasi yang paling umum digunakan. Ada sistem operasi desktop, ada sistem operasi server, dan sistem operasi seluler. Lalu, sistem operasi desktop. Yaitu sistem operasi desktop adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola sumber daya komputer pribadi seperti Windows, macOS, dan Linux. Ada sistem operasi server. Sistem operasi server adalah OS yang digunakan pada komputer server, yaitu komputer yang melayani banyak pengguna secara bersamaan. Ada sistem operasi seluler. Nah, sistem operasi seluler adalah perangkat yang lunak yang menjalankan ponsel cerdas, tablet, dan perangkat portabel lainnya, menyediakan pramuka antar perangkat keras dan perangkat lunak serta mengelola fungsi dasar seperti panggilan, pengiriman pesan, dan konektivitas internet. Oh, oke. Kesimpulannya yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras serta mengatur seluruh sumber daya komputer agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. OS menjalankan fungsi penting seperti booting, mengelola program dan memori, menyediakan antarmuka, menjaga keamanan, serta mengatur jaringan. Jenisnya mencakup OS, desktop, server, dan mobile, yang masing-masing dirancang sesuai kebutuhan pengguna dan perangkat. Secara keseluruhan, OS memastikan perangkat bekerja dengan stabil, aman, dan efisien. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Saya yang bernama Manuel pamit undur diri. Terima kasih.